Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kultum yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu buah hadis yang saya ambil dari kitab Arba'in Nawawi, tepatnya di hadis yang ke-42 atau hadis yang terakhir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini hadits qudsi berarti. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Niscaya aku ampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, law dhunubuka anana samai, wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, sepenuh langit, summa astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani, sekiranya engkau datang kepadaku, bi qurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusriku bi syai'an, dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka, sungguh aku akan mendatangimu, bi qurabiha maghfiratan, dengan membawa pengampunan sepenuh bumi. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita meresapi hadis ini maka kita akan menangis. Kenapa? Karena begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat mudah memberikan ampunan kepada kita. Dan bila kita resapi, maka semakin besar harapan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita itulah yang Allah wujudkan. Kata Allah, ana inda dhanni abdi, aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini berbicara tentang doa, berbicara tentang istighfar, berbicara tentang tauhid dan keutamaannya. Yang pertama, doa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, wa qala rabbukum, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku berikan pengabulan untukmu. Allah berjanji, doa pasti diijabah, doa pasti dikabulkan. Tetapi tentunya dengan syarat,
Di antara syaratnya adalah agar doa kita dikabulkan. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permintaan orang yang meminta idza da'an, apabila dia meminta. Tapi syaratnya falyastajibu li, syaratnya maka hendaklah dia memenuhi perintahku. Jika doa kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi perintah Allah. Penuhi perintah Allah, jauhi larangannya. Lakukan sholat, lakukan puasa, haji bila mampu, bayar zakat bila sudah sampai nisabnya, berbakti kepada orang tua. Kita lakukan semua itu. Kita jauhi larangannya. Maka itu bagian dari agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Falyu'minu bi, beriman kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdoa kata Rasulullah, ud'ullah, mintalah kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa doa itu pasti diijabah. Harus yakin. Karena Allah tidak akan mengijabah doa yang main-main. Wa'lamu annallaha, ketahuilah Allah, bahwasanya Allah la yastajibu du'aan, tidak akan menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, hati yang lengah, hati yang kosong. Juga jangan pernah sekali-kali mengatakan aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Kata Rasulullah, yastajibu li ahadikum ma lam ya'jal, seseorang di antara kalian akan diijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mal istijalu, wahai utusan Allah, apa itu tergesa-gesa? Kata Rasulullah, seseorang mengatakan qad da'autu wa qad da'autu, sungguh aku telah berdoa dan sungguh aku telah berdoa, falam ara, namun aku tidak melihat, yastajabuli, Allah mengabulkan doaku. Di saat seperti itu maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doanya. Itu yang dikatakan tergesa-gesa. Maka yakinlah doa kita pasti diijabah. Doa itu bapak-bapak pasti dikabulkan melalui 3 opsi kata Rasulullah. Yang pertama, dengan doa dikabulkan langsung sesuai permintaan kita. Yang kedua, ditunda nanti di akhirat, diberikan di akhirat. Yang ketiga, akan Allah hindarkan dari keburukan-keburukan semisal permintaan kita. Maka ketika itu sahabat berkata, idzan nuksir ya Rasulullah, kalau begitu kami memperbanyak doa saja. Kata Rasulullah, Allahu aksar, Allah lebih banyak mengabulkan, Allah lebih banyak memberikan pahala. Maka ingat, berdoalah, banyak-banyak berdoa. Dan mengenai hadis ini, hadis yang saya bawakan tadi, hadis qudsi tadi, apa janji yang pasti Allah berikan ketika orang berdoa? Doa belum dikabulkan, tapi apa kata Allah? Ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Saat kita berdoa, Allah langsung katakan, aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli lagi. Makanya rugi sekali bagi orang yang tak mau berdoa. Rugi sekali. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku. Doa itu ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam jahannam secara hina. Allah marah kalau kita enggak pernah minta. Makanya bapak-bapak, kalau kita berada dalam kesenangan, ya kan, bersyukurlah dan terus meminta.
Jangan mentang-mentang kita sudah sukses gak mau minta kepada Allah, maka rugi kita. Maka kita pasti akan merugi. Ingat, ketika kita berdoa, Allah langsung akan memberikan ampunan untuk kita. Sekali lagi saya tekankan, ketika kita berdoa, Allah langsung ampuni dosa-dosa kita. Maka jangan pernah kita malas untuk berdoa. Adapun yang kedua, yaitu istighfar dan tauhid, mungkin akan saya sampaikan insyaallah ketika kita akan disuruh berbicara lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.